Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Little Shop of Horror. Di awal film kita diperlihatkan seorang karyawan toko bunga bernama Seymour. Ia mempunyai rekan kerja yang bernama Audrey. Mereka diperlakukan berbeda oleh pemilik toko yang bernama Pak Musnik. Pak Musnik selalu bersikap baik kepada Audrey, sedangkan Seymour selalu kena marah karena kecerobohannya dalam bekerja. Ditambah Pak Musnik memiliki tingkat emosi yang sangat tinggi karena toko bunga miliknya sudah berbulan-bulan sepi pengunjung. Dengan terpaksa Pak Musnik pun berencana menutup toko bunga miliknya itu mulai esok. Sampai pada akhirnya Audrey memberikan ide kepada Pak Musnik mengenai tanaman aneh dan unik yang ditemukan oleh Seymour di halaman belakang toko. Namun Pak Musnik tidak yakin akan idenya itu akan membuat tokonya ramai kembali dengan mengandalkan tanaman aneh yang ditemukan Seymour itu. Tapi belum sampai beberapa menit tanaman aneh itu diletakkan di etalase toko, sudah ada pengunjung yang tertarik dengan tanaman itu. Dan Pak Musnik pun dibuat bingung sekaligus senang dikarenakan banyak sekali pengunjung yang tiba-tiba datang ke tokonya itu. Alhasil Audrey, Seymour, dan juga Pak Musnik memutuskan untuk tidak menjual tanaman aneh itu. Mereka memutuskan untuk menggunakan tanaman aneh itu sebagai daya tarik agar seluruh pengunjung membeli tanaman yang lain. Lalu Pak Musnik yang merasa senang dengan ide kedua karyawannya itu mengajak mereka berdua untuk makan malam bersama pada malam ini. Namun Audrey harus menolak ajakan itu karena ia sudah ada janji dengan pacarnya untuk bertemu. Setelah Audrey pergi, Pak Musnik bercerita pada Seymour kalau Audrey sering menjadi korban kekerasan pacarnya selama ini. Dan karena Audrey tidak dapat ikut, makan malam pun tidak jadi diadakan. Dan Seymour mendapat tugas tambahan untuk merawat tanaman aneh itu karena tanaman aneh itu sudah mulai terlihat layu. Seymour yang bingung karena tanaman aneh itu layu dengan tiba-tiba, tak sengaja jarinya terluka oleh tanaman lain dan mengeluarkan darah dari jari telunjuknya itu. Lalu Seymour mulai merasakan aneh pada tanaman itu karena bergerak secara tiba-tiba seperti memberi isyarat untuk memberinya sesuatu. Dan ternyata tanaman aneh itu meminta darah yang ada di jari Seymour. Anehnya lagi, tanaman itu tahu jari mana yang sedang mengeluarkan darah. Lalu Seymour pun mencoba memberikan tetesan darahnya pada tanaman aneh itu. Lalu tak berselang lama tanaman aneh itu pun membesar. Singkat cerita, dikarenakan ukurannya terus membesar dari hari ke hari, Seymour pun diundang oleh radio setempat untuk menjelaskan tanaman aneh itu. Namun, Seymour tidak memberitahu kalau tanaman aneh itu selalu menyerap darah dari jarinya itu. Singkat cerita, tanaman itu pun sudah setinggi anak remaja yang membuat toko bunga Pak Musnik dikunjungi banyak orang yang antusias untuk melihat tanaman aneh itu. Sedihnya Pak Musnik sama sekali tidak peduli pada Seymour yang sudah banyak berkorban untuk mengurus tanaman aneh itu. Suatu hari, Seymour mengajak Audrey untuk makan malam pada malam itu. Lalu, scene beralih ke pacarnya Audrey yang bernama Orin. Ia adalah seorang dokter gigi yang terkenal kejam sampai-sampai membuat pasiennya trauma untuk kembali lagi. Pada malam harinya, ketika Seymour sudah siap pergi dengan Audrey, ia dikagetkan dengan kedatangan Orin yang datang secara tiba-tiba dan menghampiri tempat tinggal Seymour. Yang ternyata selama ini Seymour tinggal di toko bunga milik Pak Musnik karena ia sudah tidak punya keluarga sama sekali di kota itu. Di malam itulah Seymour dapat melihat secara langsung bagaimana Orin memperlakukan Audrey, yang memperlihatkan Audrey menjadi korban kekerasan dari pacarnya itu. Karena malam minggu Seymour gagal, ia pun memutuskan untuk pergi istirahat. Namun secara tiba-tiba tanaman aneh itu pun layu secara mendadak. Dan betapa terkejutnya Seymour setelah mengetahui tanaman itu mampu berbicara dan tanaman aneh itu meminta Seymour untuk memberinya makan pada malam itu. Lalu secara kebetulan Seymour melihat Audrey yang sedang dihukum Orin pulang dengan berjalan kaki. Seymour yang melihat kejadian itu sangat emosi dan ia langsung mengatur rencana untuk membunuh Orin. Keesokan harinya Seymour datang ke tempat praktek Orin pada malam hari untuk berpura-pura menjadi pasien. Setelah beberapa menit ia menunggu, akhirnya Seymour pun dipanggil untuk masuk ke ruangan. Sebelum menangani Seymour, Orin memakai masker gas yang baru saja ia beli. Entah apa tujuannya. Kemudian Seymour memanfaatkan momen itu untuk menembak Orin. Namun ternyata Orin malah tewas dengan sendirinya karena masker itu. Lalu Seymour membawa jasad Orin sampai ke toko bunga.
Sesampainya di sana, Seymour langsung memotong-motong jasad Orin. Di tempat lain terlihat Pak Musnik yang sedang berjalan menuju rumahnya secara tak sengaja mendengar suara gaduh di halaman belakang toko bunganya. Sehingga ia memeriksanya dan melihat Seymour yang sedang memotong-motong jasad seseorang. Setelah Seymour selesai memotong jasad Orin, ia pun memberikan potongan jasad Orin kepada tanaman itu yang langsung melahap tubuh Orin. Hari-hari pun berlalu. Seymour yang sangat takut akan perbuatannya itu ketahuan, secara tak sengaja melihat Audrey yang dihampiri oleh 2 orang polisi. Ternyata kedua polisi itu menanyai Audrey mengenai hilangnya Orin yang tidak praktek pada hari ini. Mendengar itu, Seymour pun mengajak Audrey untuk berbicara. Namun di tengah percakapan mereka, Audrey pun mengatakan kepada Seymour kalau ia sudah tidak tahan lagi dengan keberadaan Orin. Lalu Seymour memanfaatkan momen ini untuk menyatakan cintanya pada Audrey. Setelah itu Seymour kembali ke toko bunga untuk beristirahat. Namun ia dikejutkan dengan kehadiran Pak Musnik yang berada di kamarnya. Sialnya, Pak Musnik meminta Seymour untuk bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukannya itu. Dan Seymour pun disuruh Pak Musnik mengaku pada polisi. Akan tetapi Pak Musnik berubah pikiran dengan memberikan solusi lain kepada Seymour. Pak Musnik meminta Seymour untuk pergi beberapa bulan ke kota lain dan tanaman aneh itu akan dirawat oleh Pak Musnik sendiri. Namun tiba-tiba Pak Musnik malah dimakan oleh tanaman aneh itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia malah didatangi oleh banyak perusahaan TV. Perusahaan-perusahaan TV itu meminta Seymour untuk melakukan wawancara. Pada saat wawancara akan dimulai, tanaman itu malah layu lagi secara mendadak dan membuat seluruh pihak bertanya-tanya. Lalu Seymour meminta semuanya keluar dengan alasan ia akan memberi obat pada tanamannya itu. Padahal itu hanya alasan Seymour yang sedang bingung bagaimana cara memberi makan tanaman itu saat keadaan ramai seperti ini. Dalam keadaan bingung, Seymour yang didatangi Audrey lalu memiliki ide, yang mana ia berencana untuk menggunakan uang dari perusahaan TV untuk pergi dari kota itu. Ditambah lagi, tanpa kehadiran dari tanaman aneh itu, tentunya kehidupan mereka akan menjadi lebih tenang. Di malam harinya, Seymour secara diam-diam akan kabur meninggalkan tanaman itu yang sudah layu tanpa makanan. Namun, lagi-lagi Seymour dipaksa untuk mencari makanan yang ujung-ujungnya ia menyetujui permintaan tanaman itu. Namun, karena buru-buru, Seymour berencana akan membeli daging hewan yang sudah diolah. Di saat yang bersamaan, Audrey melihat tanaman itu sedang bergerak-gerak ke arahnya, dan karena penasaran, ia pun pergi ke toko bunga itu. Ketika sampai, Audrey terkejut mendengar tanaman itu yang mampu berbicara kepada dirinya. Namun sialnya, Audrey langsung ditarik oleh tanaman itu dan dimakan hidup-hidup saat itu juga. Seymour yang baru tiba langsung mencoba menyelamatkan Audrey yang sudah tertelan sebagian itu. Walaupun Audrey berhasil dikeluarkan secara paksa, ia tetap saja mati karena terkena racun yang ada dalam mulut tanaman itu. Seymour pun sangat sedih atas kematian pacarnya itu, dan dengan terpaksa menjadikan Audrey sebagai makanan terakhir untuk tanaman itu. Setelah itu, Seymour pun berencana mengakhiri hidupnya, namun ia dikejutkan dengan kehadiran wartawan yang sudah berada di tempat itu. Ternyata wartawan itu mengaku kalau dia sudah mengambil beberapa bagian dari tanaman itu pada waktu wawancara. Dan hingga akhirnya ia berhasil menanam tanaman yang serupa di rumahnya. Ia pun menceritakan bahwa ia akan memproduksi tanaman itu dalam jumlah yang banyak. Dan ia akan menjual kepada seluruh masyarakat yang sudah lama ingin memilikinya. Ketika Seymour kembali ke dalam toko bunga, induk dari tanaman aneh itu malah semakin membesar pada saat itu dan malah mengeluarkan anak-anaknya dalam jumlah yang cukup banyak. Yang pada akhirnya Seymour pun dimakan hidup-hidup oleh tanaman itu. Singkat cerita, tanaman aneh sudah mulai diproduksi secara massal dan dijual kepada masyarakat. Celakanya, mereka semua sama sekali tidak tahu betapa bahayanya tanaman itu bagi nyawa mereka. Dan setelah beberapa hari, wabah tanaman raksasa pun ada di mana-mana, yang menyebabkan kehidupan di kota itu pun mulai hancur dalam sekejap. Dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini.